kita SPI guru di SD 27 Pondok sekarang lagi mengikuti program guru bergerak, kemudian lagi mengikuti aksi nyata modul 1.4 tentang destinasi budaya Mesir di sekolah UPT SD 27 Pondok. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama, CGP dapat menjelaskan dan menganalisis strategi motivasi serta motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkan dalam kehidupan sehari di lingkungan. Kemudian CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan distribusi. Kemudian CGP dapat melakukan pemakatan dan peninjauan atas praktek menerapkan konsep tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik ke Bapak-Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah Bapak atau Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Tidak ada. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, apakah betul? Betul. Dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi. Betul. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti kita harus memberikan solusi. Kemudian keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, selanjutnya pendahuluannya dalam teori Gajah Dewantara mengenalkan sekolah sebagai ladang tempat persamaan bibit. Baratnya sekolah ini adalah ladang. Berarti ini adalah kita bibit, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Kemudian memelihara bibit tanaman dan memberikan pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lainnya sebagainya. Jadi bahwa sekolah ini sebagai ladang bibit, sekolah ini adalah lahan. Jadi berhasilnya itu tergantung kepada kita yang mengolahnya. Kemudian selanjutnya, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan serta menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Kemudian dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan program belajar Pancasila. Kemudian sekarang ada positif mindset atau pikiran positif. Budaya positif adalah perwujudan atau keyakinan nilai-nilai yang universal yang ada di sekolah, contohnya nilai positif, disiplin, dan lainnya. Kemudian konsep inti strategi untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian setelah melakukan kegiatan buka di atas dengan ini ada sebuah kasus. Contohnya secara bergantian bisa dikatakan contohnya. Apakah Anda atau membuka kepala tanah? Sekarang kita ada yang coba. Ibu-ibu berpasangan yang mengepalkan. Nah, nanti ada satu temannya yang menunjuk buka kepala tangan tadi. Jadi ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, kalau kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan ini. Jadi ada temannya yang merayu, nanti kalau terbuka sama temannya, siapa yang memegang kontrol dari tangan ini maksudnya. Selanjutnya jadi perubahan paradigma baru menurut Dotorni yang belajar dan kontrol Turki yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Prastory, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, yang mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut berpikir untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang disukai. Kemudian, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau butuhkan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Yang berikutnya, ini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Ini stimulus responnya, ini kontrolnya. Kita lanjut. Kemudian disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Maka terlintas tentang disiplin. Betul. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, nah di sini ada disiplin positif, yang mana merupakan salah satu